Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya. Di mana video sebelumnya itu kita sudah menginstal aplikasi ExamView dan juga aplikasi Screen Hunter. Aplikasi ExamView digunakan untuk memudahkan kita membuat soal dalam format berbasis CBT ya, atau Computer Based Test, sehingga soal tersebut akan mudah diimpor secara online. Kemudian kita juga sudah melakukan instalasi aplikasi Screen Hunter yang digunakan untuk menyunting atau mengambil gambar atau memilih atau menyeleksi gambar yang kita butuhkan dalam membuat soal. Nah, di sana di Screen Hunter itu kita bisa menentukan extension filenya berupa BMP atau bitmap. Langsung saja untuk cara pembuatan soalnya. Yang pertama kita buka aplikasi ExamView Test Generator. Klik. Nah, setelah muncul kita klik create a new question bank. Kemudian question bank titelnya kita masukkan misalkan di sini informatika. Kemudian klik OK. Nah, ini tampilan awalnya untuk aplikasi Exam Question Bank Editor. Ya, langsung saja untuk membuat soal atau dalam video ini kita akan membuat atau memberikan contoh pembuatan soal dengan 5 tipe soal. Yang pertama ada pilihan ganda, kemudian ada benar salah, kemudian ada menjodohkan dan jawaban singkat. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki soal, misalkan di file Word ataupun di PDF, silakan dibuka. Nah, nanti kita akan buat ke dalam format ExamView ya, sehingga nanti bisa diimpor dengan secara online dengan mudah. Ya, misalkan di sini saya sudah buka. Nah, kita yang pertama adalah tipe pilihan ganda. Di menu question kita klik dan pilih new. Kemudian bisa ke spesifik, tinggal pilih di sini ya. Atau juga bisa langsung new, kita pilih yang multiple choice, pilihan ganda. Nah, ini tampilannya. Nah di sini kita masukkan dulu soalnya. Kalau sudah ada tadi, kita tinggal copy. Misalkan seperti ini. Nah, untuk optionnya A, B, C. Di sini kan cuma ada 4 option. Kita misalkan mau tambah sampai 5 sampai E. Bawah di pojok kanan bawah ada choice ya di sini. Pilih yang 5. Nah, nanti bertambah jadi sampai ke E. Dan di sini juga kolomnya bisa dalam dua kolom ataupun satu kolom. Seperti ini. Kemudian kita masukkan optionnya. Nah, misalkan yang pertama kita masukkan Microsoft Office. Kemudian yang kedua Adobe HTML. Kemudian yang terakhir Nah, kalau sudah ada 5 option, kita pilih di menu Ensure. Ini optionnya yang jawabannya itu ada di A. Dan kita klik. Nah, kita sudah berhasil membuat satu soal. Ini tipenya multiple choice, ini soalnya, dan ini option. Kemudian ini jawabannya, answer-nya, kemudian ini poinnya. Selanjutnya, misalkan Nah, di sini juga ada menu info. Nah, di info ini kita bisa juga menentukan bobot penilaian. Misalkan di sini si soal ini poinnya ada 2, kita tinggal klik 2 saja. Kalau memiliki bobot tiap-tiap soalnya. Kita kalau sudah diganti, kita klik OK. Kemudian kita klik. Nah, kita sudah berhasil menambahkan satu soal sehingga pilihan ganda ini memiliki 2 nomor.
Ini ada jawabannya A, kemudian poinnya ada. Atau itu untuk contoh pembuatan soal pilihan ganda, tipe pilihan ganda. Selanjutnya kita membuat tipe soal yang benar salah. Kembali lagi ke menu question, kemudian new, kemudian benar salah, true, on, false. Nah, di sini di menu question kita masukkan ya, misalkan sebuah pernyataan ya. Nah, di sini dibuatkan berupa pernyataan ya, benar atau salah. Nanti di sini jawabannya kita tinggal memilih. Pernyataan di sini itu benar atau salah. Kalau misalkan di sini fungsi Excel digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau maksimum dari sekumpulan nilai. Ini kan benar ya, berarti kita pilih yang true. Kemudian setelah itu kita record. Nah, kita sudah memiliki satu tipe soal yang benar salah. Nah, untuk menggandakannya kita juga bisa seperti ini. Kan kalau soalnya satu jenis. Kita klik question, kemudian kita duplicate. Nah, sudah ada dua. Ini yang kita ganti, tinggal di double klik saja. Ke menu edit, kemudian kita di sini misalkan kita ganti. Punya dua tipe dua soal jenisnya yaitu benar salah atau true and false. Selanjutnya kita masuk ke tipe soal yang ketiga yaitu jawaban singkat. Nah, misalkan di sini kita akan menambahkan berupa gambar. Ya, kita coba and new kemudian ada jawaban singkat atau short answer. Nah, di sini kita masuk ke misalkan kita mengambil gambar dari internet. Ini. Nah, kita mau ngambil gambar icon word ini. Kita tinggal jalankan aplikasi Screen Hunter-nya. Pastikan aplikasi Screen Hunter-nya sudah berjalan, sudah running seperti ini ya. Ada nih Screen Hunter sudah standby. Kemudian kita tinggal tekan tombol hotkey yang kemarin kita setting. Kemarin kita settingnya itu kontrol atau tombol shift dan Z. Akan muncul menu select seperti ini. Kita tinggal memilih mana atau area mana yang akan kita ambil. Nah, misalkan seperti ini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sini. Si Screen Hunter ini tadi kan disimpannya di mana? Nah, disimpan di folder C dan desktop ada folder gambar soal. Kita ke top gambar soal. Nah, di sini ada barusannya yang ini. Berarti di sini kita tinggal insert picture, kemudian ke desktop, foldernya gambar soal dan pilih. Kita tinggal menentukan, tinggal menarik drag and drop saja ini untuk memperkecil dan memperbesar ukuran gambar yang akan kita gunakan. Nah, itu sebagai contoh seperti yang tadi. Nah, jadi ini tipenya short answer. Short answer ya, jadi ini tipenya short answer berarti kita jawaban singkat. Kan jawabannya kita klik Microsoft Word. Atau anak menulisnya Word saja. Atau huruf ya semua. Semua. Ini kita bisa memasukkan jawabannya yang menurut atau kita anggap benar. Jadi misalkan yang tidak lengkap atau mendekati dan lain sebagainya, kemudian kita anggap benar, kita masukkan di sini. Ini bisa jadi lebih
bisa lebih dari satu di sini. Karena ini Microsoft Word. Nah, atau kita juga bisa dikasih keterangan di sini. Ya, pelan hurufnya diperkecil. Ini tulis menggunakan huruf capital. Kalau sudah ada instruksi seperti ini, berarti nanti siswa harus menulis dalam huruf besar. Kita tinggal memasukkan saja di sini. Ya. Word atau Microsoft. Jadi ada dua jawaban. Kalau ada anak menjawab Word, itu dianggap benar. Dan kalau dia menjawab Microsoft Word, dianggap benar juga. Seperti itu. Jadi segala kemungkinan ataupun jawaban yang kita anggap benar, kita masukkan di sini. Di kolom answer. Kalau sudah, kita klik record. Nah, kita sudah memiliki tipe soal short answer atau jawaban singkat. Ini kemudian kita masukkan misalkan masih short answer. Mungkin yang ada jangkauan saya pilih. Nah, kita dulu sih. Kan banyak musim saya musim saya ada yang jangkauan saya pilih. Berarti kan musim saya nanti jawaban itu terus. Nah, kita tulis kita lihat. Misalkan kalau kita sudah menentukan siswa sudah bisa. Nah, sudah di sini sama ini kita menentukan poinnya berapa. Ya, kita lihat misalnya poin itu sudah oke. Oke, dan di sini selanjutnya kita masuk ke yang keempat yaitu menjodohkan. Nah, di sini kita buka lagi di menu question, kemudian new, pilih yang matching. Nah, di sini saya jelaskan dulu di soal ini kita harus memberikan instruksinya. Seperti apa contohnya? Misalkan seperti ini. Nah, misalkan contohnya seperti ini, jodohkan atau pasangkan jenis perangkat keras komputer di bawah ini sesuai dengan bagiannya. Jadi bagiannya itu ada bagian input, ada bagian proses, ada bagian output. Nah, di sini yang A, B, C, D ini itu sebagai optionnya. Jadi misalkan di sini input, kemudian proses, dan yang ketiga output. Karena kita gunakan hanya 3, berarti yang lainnya kita hapus. Nah, di sini di choice-nya ini kita pilih ya 1 sampai 3, berarti sampai C. Ini yang nanti akan muncul. Yang akan muncul opsinya. Jadi ketika dipilih akan muncul seperti ini. Input, proses, dan output. Sekarang kita masuk ke question pertanyaannya. Ya, ini kan tadi pertanyaannya bisa lebih dari 3. Ya, walaupun jawabannya hanya 3 atau opsinya ada 3. Kita masukkan keyword. Dia termasuk input, proses, atau output. Dan ada printer. Kemudian ada scanner. Kemudian ada RAM, hard disk. Dan satu lagi jadi kita hanya menggunakan 6 pertanyaan. Di sini ada 8, bagaimana menghapusnya? Kita pilih di question, pilih yang sampai 6. Nah, seperti ini. Kemudian di menu ANS, di menu answer, kita ketikkan si keyboard ini termasuk dalam bagian apa? Bagian input, misalkan jawabannya kita ketik A. Nah, input ada di posisi A. Kemudian printer, printer itu output, berarti kita pilih yang C. Scanner, scanner itu input, berarti dia pilih A. RAM, proses, berarti pilih yang B. Disk, proses yang B. Dan speaker ada di output, berarti pilih yang. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nah, kita bisa klik record. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, ini yang matching. Nah, kemudian di sini ada
6 pertanyaan. Jadi masing-masing kalau dia menjawab ini benar berarti hanya poinnya 1. Jadi di sini seolah-olah ada 6 soal. Ada 6 pertanyaan, berarti nilainya 1. Ya, masing-masing 1. Ya, itu untuk yang matching. Nah, kita sudah membuat soal tipe yang benar salah, pilihan ganda, matching, dan juga jawaban singkat. Satu lagi, kita akan belajar menambahkan soal yang jenis multiple respon. Nah, setelah terbuka di menu multiple respon ini kita masukkan soalnya. Misalkan angkat keras termasuk ke dalam bagian dari out. Nah, seperti ini perangkat komputer yang termasuk dalam bagian dari output. Di sini jawabannya keyboard, bagian printer, dan ada printer, monitor, misalkan sampai monitor, misalkan satu lagi RAM. Ini kemudian choice-nya 1 sampai 5 ini kita pilih yang 1. Dan di answer kita tinggal klik checklist aja di sini. Perangkat keras ini yang termasuk dari output, keyboard masuk tidak? Tidak, berarti jangan diceklik. Kalau printer masuk, berarti tinggal kita cek. Speaker masuk, kita tinggal checklist juga. Kemudian satu lagi yang monitor. Berarti hanya keyboard dan RAM yang tidak kita pilih. Seperti itu, nanti di menu answer-nya di sini ada B, C, D yang menjadi jawaban. Kalau sudah, kita klik record. Nah, di sini kita sudah memiliki satu soal dengan tipe soal multiple respon atau jawaban yang lebih dari satu. Nah, untuk bisa menambahkan simbol atau equation bisa kita di sini, misalkan kita ini edit ya. Nah, di sini di bawah kita bisa masukkan insert, kemudian ada di sini ada gambar tadi ya, kemudian ada simbol seperti ini. Kita bisa memasukkan ya akan muncul. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau memerlukan simbol kita tinggal klik di insert kemudian simbol. Kemudian ada equation. Nah, ini soal ya, apa rumus-rumus. Nah, akan muncul. Kemudian bisa juga menggunakan hyperlink ya, ngelink ke suatu URL. Nah, misalkan kita mau ngambil atau membuat rumus matematika, misalkan kita yang jawabannya benar salah. Nah, misalkan seperti ini ya. Bentar. Kita tinggal tadi panggil hotkey dari screen hunter. Kemarin kita sudah setting yaitu shift dan Z. Tapi kan sudah kita tinggal atur di sini. Bisa langsung di ya di sini. Kalau bisa melalui yang tadi insert, kemudian picture, lokasinya di mana. Nah, ini tinggal dipilih saja. Berikan pernyataan, kemudian di sini keluar. Nah, seperti ini. Atau bisa juga untuk yang mata pelajaran PAI. Ini kita bisa ngambil misalkan seperti ini, kita mau gunakan doa ini, kita tekan seperti biasa kita tekan shift Z.
select, kemudian kita insert ke, kita tinggal berikan keterangannya. Di atas telah makan. Nah, seperti ini. Ini jawabannya salah karena ini doa dari bangun tidur. Jadi kita pilih yang false. Nah, untuk memperkecil atau memperbesar code. Kemudian kalau sudah selesai, misalkan anggap kita ini semuanya sudah selesai. Jangan lupa kita simpan, save, kemudian di mana tempat penyimpanannya kita misalkan di desktop ya. Nah, Bapak Ibu tinggal simpan di tempat penyimpanan yang aman. Misalkan di sini di desktop, kemudian kita di folder misalkan ya. Nah, kita foldernya kalau sudah di file name kita berikan nama misalkan soal IN. Kalau sudah kita cek. Nah, kalau sudah berhasil berarti di sini di kiri atas ada nama filenya. Soal ILMF kelas 11.bn. Akan kita sudah selesai semuanya. Kita disiapkan soal ini 35, misalkan semuanya sudah masuk 35 soal. Bagaimana cara kita memberikan atau menyetorkan soal ini kepada petugas untuk dilakukan upload ke aplikasi. Kita tinggal klik file, kemudian export, kemudian kita pilih yang Blackboard 7.1 sampai 9 ataupun Blackboard yang kita gunakan saja yang versi yang paling terbaru yaitu di Blackboard 7. Klik, kemudian nah kita tentukan penyimpanannya di mana. Kita samakan saja dengan tadi di desktop, kemudian pilih soal dan di sini. Karena nanti ini tipe filenya berupa zip, kita tinggal namakan di sini. Misalkan soal ini. Sudah, foldernya sudah ditentukan, namanya sudah diisi, kita tinggal klik save. Nah, di file information kita tinggal masukkan saja. Kita copy yang name ini dan kita paste di directory name. Kalau sudah, kita klik OK. Selesai. Nah, sekarang kita lihat di desktop. Di folder yang barusan, yaitu di soal INF. Nah, ini. Ada soal INF kelas 11.bnk dan ada juga soal informatika kelas 11 JIP. File ini yang diberikan kepada petugas atau kepada panitia ujian. Tugas Bapak Ibu ini sudah selesai, yaitu memberikan file zip-nya kepada petugas atau kepada panitia. Yang ini tinggal di copy kemudian diberikan ke panitia ujian. Seperti itu mungkin cara membuat soal di Examview. Mudah-mudahan dengan aplikasi Examview ini kita bisa lebih mudah dalam membuat soal untuk ujian berbasis CBT sehingga nanti akan lebih mudah ketika melakukan import secara online. Seperti itu mungkin pembuatan soal menggunakan Examview. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.